Oke, topik yang akan kita diskusikan adalah mengenai investasi ya. Oke, teman-teman pasti udah tahu lah investasi itu seperti apa. Tapi, santri banget ini ya. Gila nih. Boleh ini santri mau temenin saya nanti di sini nih. Oke, saya akan menjelaskan beberapa investasi. Oke, investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kenapa kita harus investasi? Oke, biar kaya. Oke, di sini saya ada beberapa gambar ya. Ada rumah, mobil. Itu menara Eiffel teman-teman. Itu universitas terkenal, Stanford ya. Mungkin teman-teman punya impian ya waktu remaja lah atau beranjak dewasa. Nanti saya mau punya rumah nih di Peak 2. Di Peak 2 yang lagi bangun nih, bagus nih teman-teman. Ya, atau punya mobil gitu kan, ingin punya mobil. BMW lah, ini BMW tipenya teman-teman yang saya ambil. Terus mau liburan nih. Liburan ya ke Perancis kayak atau mau ke mana yang teman-teman mau liburan kemana nih? Kira-kira? Swiss, Paris. Nah, itu udah. Atau mungkin teman-teman mau giat nih untuk belajar kuliah gitu kan, mau kuliah di luar negeri nih gitu. Kayak misalnya kalau lihat influencer itu, saya melihat Jerome ya, teman-teman tahu Jerome Pauline kan ya. Nah, dia tuh dari semasa dia sekolah ya. Nah, dia punya impian tuh mau kuliah di luar negeri. Nah, sampai sekarang ya, teman-teman boleh follow dia tuh, influencer yang sangat bagus sih menurut saya. Oke. Nah, oke, untuk impian-impian ini, teman-teman mungkin udah ada plan rencana untuk rumah kita harus bagaimana sih? Ya, biasanya kita akan menabung teman-teman ya. Dengan menabung teman-teman, dulu tuh celengan ayam ya teman-teman ya. Saya juga dulu pernah saya pecahkan tuh celengan ayam, tapi belum dapat rumah sampai sekarang gitu. Nah, dengan cara menabung. Tetapi dengan menabung terus, teman-teman jangan lupa di mana bahwa kita itu ada yang dinamakan suatu nilai inflasi. Kelihatan nggak sih inflasi di bawah ya? Nah, inflasi itu apa sih teman-teman? Di sini kita lihat ya, ada rupiah 50.000. Tahun 2000 itu dengan 50.000 bisa membeli beras 19 kilo. Tapi di tahun 2005 jadi 13 kilo. Nah, tahun 2014 berasnya itu jadi 4 kilo teman-teman. Dengan 50.000 cuma dapat 4 kilo ya. Nah, itu yang namakan inflasi teman-teman. Inflasi itu kayak nilai suatu produk itu yang akan bertambah gitu ya. Kenapa bertambah seperti itu? Itu faktornya karena kebutuhan dari nilai pokok tersebut ya. Kan beras ini kan kita butuhkan banget tuh istilahnya. Nah, dan tetapi beras ini tuh kayak istilahnya kayak langka gitu teman-teman. Istilahnya kayak yang baru-baru ini deh, kayak minyak goreng gitu ya. Harganya tuh mulai meningkat seperti itu. Dan itu dinamakan inflasi gitu. Nah, jadi bagaimana kita untuk mengatasi hal ini? Padahal kita punya kayak impian seperti ini kan, tapi dengan menabung, apakah cukup gitu teman dengan inflasi yang terjadi? Oke, makanya itu kita harus melakukan namanya dengan investasi. Nah, lawan inflasi itu dengan investasi. Nah, inflasi kan tadi yang saya bilang kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus kan. Faktornya karena jumlah permintaan yang banyak gitu. Nah, kenaikan inflasi itu diperkirakan per tahunnya dinilai itu sebanyak 3% atau 5%. Sampai 5% ya. Sementara bunga tabungan yang kita tabung itu per tahun itu cuma dapat 2-3%. Nah, jadi istilahnya apa yang kita tabung sama dengan nilai inflasi itu istilahnya 0 gitu ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari 2-3% atau 3-5% malah menurun. Itu istilahnya. Paham ya jadi sampai sini ya. Makanya itu kenapa kita harus investasi teman-teman. Di sini nih saya mau lihat kasih tabel. Nah, dari tahun 2006 sampai 2016 per tahunnya dengan kita tabung, dengan kita investasi. Investasi itu nanti ada banyak ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan. Di sini udah kelihatan dulu deposito, emas, obligasi, dan saham. Itu termasuk dalam investasi. Nah, tabungan dari per tahun itu dari ini 2006 sampai 2016 itu 10 tahun ya teman-teman ya. Nah, nilai tingkatnya itu
lebih gedean ya di sini kita lihat saham ya 17,67%, dan itu bisa mengalahkan akan di mana inflasi teman-teman yang di 3% sampai 5% ini. Nah, seperti makanya kita harus untuk investasi itu. Oke, tetapi sebelum kita melangkah lebih maju untuk investasi, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu teman-teman? Sini adalah dana darurat teman-teman. Kita harus membutuhkan namanya dana darurat. Dana darurat adalah uang yang tersedia dan dapat dengan mudah ditarik setiap saat untuk kebutuhan mendesak ya, dan tidak terduga tuh ya yang memerlukan tindakan segera. Jadi dana darurat ini hal ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi uang yang tersedia itu ya teman-teman, uang yang kita butuhkan saat hal-hal yang mendesak, kayak apapun kejadian gitu lah, pokoknya ini kan namanya dana darurat ya. Darurat jadi kan emergency ya teman-teman ya. Nah di sini coba deh, dana darurat itu bagaimana sih untuk mengumpulkannya seperti itu. Coba di sini saya mau kasih penjelasan. Oke, di sini single lajang ya, tanpa tanggungan, minimal 3 kali sampai 6 kali. Nah teman-teman bisa lihat tuh yang menikah, keluarga kecil, keluarga besar. Nah idealnya dana darurat itu bagaimana cara untuk menghitungnya adalah dengan cara 3 kali atau hingga 6 kali pengeluaran bulanan teman-teman, seperti itu. Oke, nah misalnya pengeluaran kalian sebulan itu pengeluaran kayak rutin ya, kayak misal listrik atau apa gitu, pengeluaran yang wajib lah dikeluarkan. Nah misalnya 2 juta gitu kan, kalian masih single nih, minimal 3 kali sampai 6 kali. Nah misalnya jadi kalau misalnya kita ambil 3 kali, jadi 3 kali 6, 3 kali 2, jadi 6 juta. Nah 6 juta itu adalah dana darurat teman-teman dalam 3 bulan itu. Mengapa kita harus punya dana darurat? Itu yang tadi yang saya bilang kan, misalnya dalam hal contohnya adalah masa pandemi nih, banyak yang kena PHK waktu itu ya saat pandemi terjadi. Nah itu kan tiba-tiba gitu kan, nah jadi dia dipecat gitu kan misalnya, dan tidak ada penghasilan, pendapatan. Nah bila dia mempunyai dana darurat, misalnya dalam 3 kali itu, misalnya tadi kan 3 kali 2 yang kita hitung 6 juta. Nah 6 juta itu dia bisa untuk save life-nya istilahnya ya, dapat menghidupi dirinya sendiri dalam 3 bulan itu. Nah pasti dong dalam 3 bulan itu dia juga pasti akan mencari kerja gitu loh. Itu yang dinamakan namanya dana darurat. Nah sangat penting sekali teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa menghitung nih pengeluaran teman-teman apa, nanti bisa kalikan ya. Oke, selain dana darurat, apalagi sih? Adalah asuransi. Oke, asuransi ya. Pasti teman-teman udah pasti tahu lah asuransi itu secara lebih detailnya ya. Oke, mengapa kita butuh asuransi? Nah, asuransi ini dibutuhkan di saat dimana kita mengalami akan suatu kejadian kayak misalnya sakit lah istilah teman-teman, yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, kan tapi tadi ada dana darurat tuh. Nah, hal itu sepertinya tidak bisa untuk menutupi teman-teman. Misalnya kita kena sakit ya, diperlukan untuk berobat di rumah sakit. Pasti biayanya sangat besar sekali kalau rumah sakit itu kan. Nah, dengan adanya asuransi ini, teman-teman tuh dapat diproteksi di dalam keuangan ya teman-teman ya. Jadi memakai asuransi yang bisa untuk mengcover teman-teman bila terjadi sesuatu yang membuat teman-teman harus ke rumah sakit, harus dirawat inap seperti itulah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya mau coba untuk mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Jadi tadi kita sudah bahas sebelum investasi itu kita ada dana darurat dan asuransi seperti itu ya. Nah, satu ini pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki financial planning? Bila iya, seperti apa? Bila belum, bagaimana? Yang kedua adalah buatlah satu skema ilustrasi dari pendapatan teman-teman. Misalnya kayak alokasi dana seperti itu ya. Coba mungkin yang nomor 2 ini mungkin skemanya itu kayak seperti ini teman-teman. Nah kayak ini misalnya kebutuhannya 50% kemana sih? Atau 30% kemana gitu, 20% kan jadi 100% seperti itu ya teman-teman ya. Nah atau mungkin teman-teman mulai kayak yang di bawah ini nih, udah 40% buat biaya hidup, 20% investasi, 10% untuk kebaikan, atau 30% buat cicilan seperti itu. Nah ini untuk nomor 2 teman-teman. Coba mungkin teman-teman boleh diskusi bareng-bareng semuanya nih, jadi satu
yang pertanyaan pertama, apakah kita sudah memiliki financial planning? Financial planning itu adalah apa ya tadi? Oh, rencana keuangan, ya. Saya lupa bahasa Inggris. Indonesianya jadi lupa ya. Ya, rencana keuangan. Nah, itu teman-teman coba deh kalian diskusikan. Waktu kita paling ya sedikit aja sih ya, 10 menit lah ya. Dengan tadi 2 skema ilustrasi ya. Skema ilustrasi ini saya akan kasih kayak suatu clue bukan sih. Jadi misalnya kan tadi kan dari pendapatan. Jadi kita sama ratakan semuanya 2 kelompok ini. Jadi misalnya pendapatan dari kalian itu 10 juta. Oke? 10 juta ya. 10 juta itu sudah kalian sudah mengumpulkan dana darurat yang tadi saya sudah bilang, oke? Tapi asuransi kan tetap harus jalan untuk dibayarkan. Nah, coba teman-teman membuat skema. Oke? Oke, teman-teman semua. Sudah kali ya? Sudah kali. Saya tadi lihat antusias kalian berdiskusi sangat baik sekali. Saya rasa pasti jawabannya sangat bagus nih. Oke, mau kelompok mana duluan yang maju? Oke, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 boleh ya. Mau maju 1 atau 2 orang juga boleh buat ini. Apakah kamu sudah memiliki financial planning? Sudah punya. Bila ya seperti apa? Bila belum bagaimana? Financial planning ya. Tadi gimana contoh? Punya. Ya, dalam bentuk tabungan. Jadi kayak misalnya penghasilan kita dalam sebulan ada 10 juta yang tadi dibilang. Ya tentunya kita menyisihkan kayak misalkan 25% buat tabungan, atau 25% itu supaya kita memutar duitnya itu caranya dalam investasi, entah itu dalam pasar modal kah, saham atau kripto atau lain sebagainya. Kalau aku sih financial planningnya begitu ya. Terus buatlah suatu skema ilustrasi dari pendapatan alokasi dana. Kalau kasih dana yang tadi kalau misalnya 10 juta, otomatis 10 juta itu 100% ya. Menurut aku sih kalau 30% itu untuk benar-benar kebutuhan kita sehari-hari. Lalu kalau menurut aku 25% itu yang tadi aku bilang untuk tabungan atau investasi, dan sisanya itu entah buat perpuluhan dan juga terkadang itu untuk ya investor yang lain juga kayak gitu. Oke, pertanyaan. Boleh dong bertanya ya. Oke, tadi kan 30%. Kan kelompok lain sudah menunjukkan kayak misalnya berapa persen. Misalnya kayak saya mau kebutuhan sehari-hari itu 30% ya. Ya. Oke, 30%. Misalnya dari 30% itu misalnya kan pakai kursi dari 10 juta berapa ya? 3 juta. 3 juta, oke. 3 juta dalam sebulan. Oke. 3 juta dalam sebulan. Tapi santri itu melebihi. Melebihi kenapa? Karena gaya hidup santri di Indonesia. Kayak misalnya santri, misalnya kayak anak jaksel lah gitu lah. Bongki gitu kan. Setiap kali Sabtu. Nah, padahal kan udah ditetapkan 30%. Tapi karena gaya hidup santri tuh kayak teman-teman santri tuh kayak anak jaksel lah seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Kan kalau aku kalau aku 20 kan misalnya nih 25% nih tadi buat investasi. Terkadang kalau misalnya udah terjadi return atau kayak persenannya nambah, kadang aku tarik untuk kebutuhan aku. kayak gitu. Kalau aku begitu. Atau enggak kadang aku men-challenge diri aku. Jadi kalau misalnya ada kayak sisa dari memang yang kata uang mendadak itu, yang uang apa sih namanya? Dana darurat, itu kan dan aku men-challenge diri aku buat investasi kayak lain juga. Jadi apakah bakal berbuah hasil atau enggak kayak gitu. Tapi kadang ada aja gitu maksudnya. Maksudnya ambil dari return dari investasi yang tadi, yang 25% tadi.
Kan kita investasi pasti pengennya return dong, ya kan. Tapi kadang juga ada juga investasi jangka panjang yang kayak segitu-segitu aja, bakal lama. Contohnya kayak kita obligasi yang tadi kita bilang, obligasi itu kan pasti dia menjanjikan return berapa persen dalam setahun, tapi kan agak lama, kayak gitu. Apakah kamu sudah memiliki financial planning? Sudah. Terus bila iya, seperti apa? Seperti biasa sih, maksudnya kalau untuk paling ya tabungan udah pasti kan, tabungan pengeluaran pasti udah pasti. Terus apa lagi Jo? Kalau aku sih itu aja, tapi kalau pribadi ya, itu kan pribadi. Terus yang kedua, Kedua, buatlah suatu skema ilustrasi dari pendapatan. Kalau menurut dari kelompok kita kan tadi 10 juta. Itu 40% untuk kehidupan sehari-hari. 30%-nya untuk cicilan. pasti punya cicilan kan? Pasti punya cicilan lah, entah itu Shopee Paylater, cicilan motor, Atau apapun itu. Terus 15%-nya untuk investasi. 15%-nya lagi untuk asuransi. Itu sih dari kelompok kita. Ada pertanyaan? nggak terima pertanyaan. Soalnya kita turun. Kalau ada kita turun. Dalam Alphonse itu ada kayak pengalaman dari teman-teman, bagus banget ya kalian sudah mempunyai financial planning ya. Dan tadi udah dijelaskan juga bagaimana terus skema yang kalian juga buat juga oke ya teman-teman ya. Nah, yang saya mau tambahkan itu kenapa kita harus financial planning ya. Jadi itu seperti direction gitu ya. Bukan one direction ya teman-teman. Direction arah. Misalnya kayak misal di kita GPS lah, ada GPS-nya, ada maps-nya lah ya teman-teman. Apa yang harus kita tujukan gitu. Dan juga dengan financial planning itu kalian bisa memutuskan keputusan yang sangat baik. Kenapa tadi saya tanyakan ke Sandri itu kayak lifestyle itu, gaya hidup. Nah, itu kadang-kadang sangat menggoda ya teman-teman ya, itu gaya hidup seperti itu ya. Kan kita misalnya anak muda itu healing, ya dikit-dikit healing. Ya di healing gitu ya, ya dengan mungkin cara yang berbeda. Emang itu oke, cuman misalnya jangan terlalu berlebihan lah. Atau mungkin kita mengikuti kayak gaya-gaya anak jaksel gitu istilahnya ya. Padahal budget kita pas-pasan tuh, yang kayak waktu diskusi pertama tuh budget pas-pasan jiwanya sosialita. Oke teman-teman, ya. Oke, kita mau lanjut ya. Tadi ini skema. Tadi mau minta teman buat. Nah, di sini juga ada satu kasus. Saya mau coba diskusikan sama teman-teman juga. Oke, ini mungkin terjadi. Ini saya satu kasus sambil di ini ya, media tentang mungkin yang dinamakan sandwich generation ya. Teman-teman tahu kan sandwich generation ya? Ya, kita di tengah-tengahnya itu istilahnya kayak sandwich ya. Oke, di sini ada anak muda bernama Dedi, 25 tahun. Dia memiliki tanggungan 3 orang, ibu dan 2 adik. Ayahnya kemana? Maaf kata, ayahnya telah meninggal, teman-teman. Oke. Ya. Ayah meninggal, terus meninggalkan asuransi jiwa sebesar 50 juta. Oke. Kita lihat pendapatnya si Dedi ya. Dedi ini mempunyai pendapatan 5 juta dari pekerjaan sebagai karyawan, dan juga dia mempunyai tambahan seperti guru mengajar. Di total 5 juta teman-teman. Oke. Nah, expense-nya dia, pengeluaran itu 80% itu kebanyakan di rumah, keperluan rumah, kayak listrik biaya. Soalnya kan untuk ayahnya itu kan telah meninggal. Jadi Dedi ini seperti tulang punggungnya teman-teman. Oke. Nah, dia membeli aset sebesar 500.000. 500.000 itu di saham. Oke. Nah, dia mempunyai goals nih. Goalsnya dia mau mempunyai dana darurat. Terus 2 itu biaya kuliah adik-adiknya. Adiknya ada 2 kan. Kuliah tuh, yang satu udah lanjut lah, maksudnya udah berkuliah tapi tinggal 2 tahun lagi. Yang satu mulai mau untuk kuliah, oke? Nah di sini
Solusinya apa sih teman-teman? Saya mau ngajak teman-teman untuk diskusi. Bagaimana kita memberikan solusi untuk si Dedi ini? Oke. Income dengan 5 juta tapi expend 80% ke rumah tangga, keperluan rumah. Dia untuk menabung juga sulit teman-teman. Ya, oke. Mungkin teman-teman coba untuk diskusikan. Tujuannya itu ada 1 dana darurat dan 2 biaya kuliah. Oke, diskusi gitu. Oke. Ya udah, teman-teman diskusi ya. Mungkin ini agak ya 5 menit aja lah atau 7 menit. Oke. Jadi si Dedi ini tuh tambahan, Dedi ini merasa dia tuh dengan gajinya 5 juta itu kayak susah banget gitu loh untuk menabung ataupun mau gimana gitu. Coba deh. Pengeluarannya juga ada tambahan itu lupa ada cicilan teman-teman. Cicilan kayak biaya kuliahnya adiknya itu. Dia cicil. Terus dia ada juga. Ya udah termasuk lah, udah termasuk ya teman. Ya, oke. Oke. Jadi kasusnya si Dedi ini yang umur 25 tahun, yang punya tanggungan 3, yaitu emaknya dan 2 adiknya, dan ayahnya udah nggak ada. Bagaimana caranya biar bisa nyampe ke goalsnya dari dia pengen punya dana darurat sama biaya kuliah? Pertama itu dari kita lihat variabelnya ya, dari income-nya 5 juta, expense 80% dan asetnya 500 ribu ya. Ya kalau dari kelompok kami itu income-nya itu bisa dibesarin sebenarnya. Jadi cara solusinya ya pertama dia mungkin ya jangan kerja di tempat yang sama, atau dia ya atau minta jadi double job, mungkin bisa jadi hari Sabtu Minggu ini dia kerja juga. Tapi enggak, mungkin kalau secara rohani berdoa minta Tuhan supaya gajinya naikin gitu. Terus ya solusinya minta income-nya harus dibesarin, nggak bisa ngestak 5 juta. Terus kalau biaya kuliah itu dia Dedi ini pengen kuliah juga ya sekalian. Oh ya Dede. Oh ya, jadi si Dedi ini nggak kuliah, fokus kerja deh. Ya untuk 2 adiknya, jadi satu adiknya itu udah kuliah, tinggal setengah tahun lagi dari sana. 2 tahun dan kita bilang tadi saya bilang. Iya dia sambil ngajar. Job. Sulit ya. Kenapa gajinya udah double job 5 juta doang? Nah ini kan berarti udah mepet ya, dia benar-benar udah kerja maksimal dapatnya 5 juta doang kan? Ya kan? Bener kan? Dia udah kerja maksimal dapatnya 5 juta doang nih. Terus dia mau siapin dari darurat dia buat biaya kuliah adik-adiknya nanti yang mau bentar lagi lulus. Ya nggak sih? Satu lagi mau mulai masuk. Oke, sebenarnya max sebenarnya 80% yang spending itu sudah termasuk biaya mereka belum? Sebelumnya. Kayaknya biaya tiba-tiba stop kan, makanya kayaknya nggak meninggalkan apapun. Sama yang sudah tadi asuransi jiwa 50 juta. Tuh, bentar, kayaknya meninggalkan asuransi 50 juta kan, 50 juta untuk dia kan. Sebenarnya gini ya, kalau kita tarik benang gitu, kalau saya sebagai konsultan ya, dan emang berhubung saya di bidang belajar di bidang ini gitu ya, saya mau coba sharing dikit. Sebenarnya setiap manusia itu punya nilai value-nya, harganya, kehidupan masing-masing. Contohnya gini, kejadian nih kasus seperti ini tuh banyak terjadi di kehidupan nyata. Misalnya nih, seorang ayah tiba-tiba meninggal, orang yang ditinggalkan. Ayahnya meninggal, income-nya stop, tapi tagihan bulanan SPP anak itu setiap bulan tetap jalan. Kalau nggak ada ayahnya, nggak ada penghasilan ya,
mau nggak mau anaknya yang kerja, anaknya yang dari tadinya kuliah tiba-tiba berhenti kuliah untuk kerja, dan terjadilah sama si Dede ini. Makanya bisa disebut generasi sandwich kan. Oke, mungkin ayahnya meninggalkan 50 juta, entah bagaimana dia, penting dia punya 50 juta. Sebenarnya setiap orang gini loh, untuk punya asuransi jiwa ini penting tuh, sangat penting untuk kepala keluarga. Sekarang kepala keluarganya adalah Dede nih. Kalau menurut saya step pertama tetap dia harus punya yang namanya asuransi jiwa. Karena kita nggak tahu kapan dia meninggal. Kita nggak tahu resiko itu terjadi sama dia. Kalau misalnya si Dede ini dengan segini aja udah mepet ya, apalagi kalau dia meninggal, keluarganya mau bagaimana? Nah, contoh nih, kalau dia sekarang nih sudah mengalokasi uangnya untuk asuransi jiwa, berapa yang harus dia punya dari 5 juta ini? Dia harus bikin asuransi jiwa itu sebesar pengeluarannya dia. Minimal nih, kalau misalnya dia meninggal, dia punya pengeluarannya 80% 4 juta ya. Berarti dia harus punya asuransi jiwa yang kalau ntar cair uangnya dia depositoin ke bank, dari bunganya itu udah nutupin biaya hidupnya. Itu udah harus. Contoh misalnya dia pengeluaran 4 juta, berarti kurang lebih deh anggap bunga deposito 6% deh ya. Dia kurang lebih harus punya asuransi jiwa anggap 800 juta. Kalau dia meninggal 800 jutanya nih, mamanya nih dapat terima uangnya dia masukin ke bank, mamanya masih bisa hidup. Besok adiknya masih bisa sekolah. Karena dari bunga itu udah nutupin pengeluarannya dia, gitu loh. Nah, stepnya walaupun gaji dia 5 juta nih sekarang udah mepet, itu harus punya. Karena kita nggak tahu ntar kejadiannya sama lagi ayahnya. Kalau dia yang meninggal paling yang gantiin siapa, adik sama mamanya. Nggak jauh-jauh, masih adik sama mamanya. Tapi selagi dia masih hidup, dia tetap harus punya. Meninggalkan asuransi jiwa itu, jadi mamanya sama adiknya tuh nggak perlu lagi langsung kerja kayak dia nih sekarang. Tapi punya goalsnya masing-masing, bukan nerusin beban keluarga, tapi ngejar goalsnya. Sekarang kan dia nerusin beban keluarga, bukan ngejar goals. Nah, dari 5 juta ini nih, kepake expand 80%. Oke deh, mau nggak mau 1 juta dia. Tadi kayak gua bilang gitu ya, umurnya masih 25, sorry. Asuransi jiwa untuk umur orang 20 sampai 28 tahun, 300.000 itu udah 1M. Make sense dong dia beli asuransi jiwa. Nah, gua akan menyuruhnya untuk punya asuransi jiwa 300.000 aja, jiwa aja khusus. Karena kita nggak ada yang tahu. Itu gunanya tuh yang asuransi jiwa. Nah, yang kedua, itu uangnya diapain? Ya ditabung tetap 300.000, 100.000 nya dia tabung buat dana darurat. Itu oke. Karena kita kan nggak bilang goalsnya ini harus dicapai dalam tahun ini. Tapi dia akan tetap mencapai goalsnya dong. Selagi nunggu perbesar income-nya, sambil perbesar income, ya sambilnya nabung sisihin 200.000 untuk yang namanya tabungan dana darurat untuk biaya kuliah, make sense. Atau dia sekarang kalau dibilang mau investasi pun udah boleh. Kenapa boleh? Karena tadi dia udah punya yang namanya asuransi yang tadi dibilang, dan dia punya aktif income. Dia masih kerja dapat 5 juta gitu ya. Terus dia harus investasi mungkin di 500.000 loh, mau gimana kan? Mepet. Cuman kan kita nggak ada time frame ya, nggak perlu kapan, gitu loh. Paling make sense itu, paling instan sebenarnya nih, paling instan. Kalau dia punya asuransi jiwa, besok dia mati pun, besok keluarganya tuh masih bisa kuliah, masih bisa sekolah. Itu aset instan loh. Sedangkan kalau misalnya kita ngomong dia cicilin beli emas, dia cicilin beli ini, belum tentu nih dia cicilin beli rumah gitu ya. Dia beli rumah hari ini, besok belum tentu bisa langsung jual bro. Rumah itu belum lagi dipotong pajak, dipotong akte lagi, notaris dan lain-lain, kayak gitu. Nah, sebenarnya paling instan itu supaya goalsnya tercapai, dia beli asuransi jiwa nih, 300.000 itu cukup. Nah, sisanya itu dia mau investasiin ke emas, investasiin ke yang lain, itu boleh. Itu masih sah gitu loh. Nah, itu solusi yang bisa ditawarin nih. Cuman kalau ngomongin dalam jangka waktu cepat, dalam jangka waktu setahun, 2 tahun itu mungkin akan susah. Gitu loh, akan susah gitu. Bahkan akan lebih panjang sedikit prosesnya. Kecuali tiba-tiba dia naik jabatan, tiba-tiba dia punya nemu pekerjaan yang lebih baik, naik income-nya 10 atau 12 juta atau 15 juta, make sense, dia bisa dapetin goalsnya ini lebih cepat gitu loh. Tapi untuk solusi pertama ya itu, gua sebagai menjalankannya untuk punya namanya asuransi jiwa, penting gitu. Kalau enggak, turun ke adiknya kayak begini ntar. Habis itu kalau adiknya lagi, mamanya lagi gitu. Kayak gitu sih, ada tambahan ya? Jadi kalau misalnya untuk kasus kayak gini sih memang bisa kapanpun terjadi gitu ya. Untuk hal-hal seperti ini, kehilangan orang tua dan segala macam, akhirnya yang menjalankan itu pasti yang pertama adalah suruh dari keluarga. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya expense-nya dia tuh 80%, masih ada 20% yang ada di dia. Nah, kalau pemikiran kita adalah kita membuat sesuatu yang lebih sederhana, yang maksudnya
bisa dikerjakan oleh orang tuanya, ibunya dan adik-adiknya tuh di rumah. Misalnya bikin usaha warung Indomie, atau misalnya jual es, jus, itu per hari lumayan loh keuntungannya. Nah dari keuntungan itu bisa ditabung lagi. Jadi dari 1 juta ini nih misalnya, itu tuh bisa jadi modal dia untuk buka usaha kayak gitu, dan akhirnya di bulan depan income keluarga mereka tuh kan bertambah. Jadi mereka sama-sama untuk mencapai apa yang perlu mereka capai, yang dana darurat ini dan biaya kuliah untuk adiknya yang kedua ini gitu. Jadi dari kelompok kita sih solusinya gitu. Misalnya keuntungan dari dari jualan itu, misalnya dia sebulan dapat 1 juta. Udah muluk-muluk dong, berarti kalau 1 juta itu per hari kita coba menganggap keuntungannya 3.000 kan, 33.000 per hari gitu kan. 33 kali 30 itu udah 999. Berarti kita cuma menganggap keuntungan sehari itu 30.000. Gak mungkin kalau misalnya kita jualan sederhana itu 30.000 itu nggak kecapai gitu kan untuk keuntungan. Misalnya kita bikin jus nih, satu gelas 10.000. Nah itu modalnya misalnya 200.000. Kita jual 30 gelas misalnya, udah dapat 100.000 per hari. Jadi menurut kita sih lebih ke itu ya solusinya. Yang pertama dia mikirin dulu untuk mencari tambahan. Kalau dia nggak bisa dapat pekerjaan baru, syukur-syukur kalau dia dapat pekerjaan baru. Tapi kalau misalnya dia nggak punya pekerjaan baru, nggak bisa juga memaksa badannya dia untuk kerja lebih keras lagi, karena kita tahu ya semakin lama orang bekerja itu badannya kan juga butuh istirahat. Yang ada malah dia sakit apa segala macam gitu ya. Jadi ya cara pertamanya itu dia minta untuk orang tuanya dan adik-adiknya itu buka warung atau apa di dekat rumahnya. Jadi keuntungannya seperti itu. Nah, jadi dari situ kalau misalnya kita udah menambahkan penghasilan kita, nanti kita baru alokasikan ke dana darurat dan biaya kuliah gitu sih. Dan semuanya udah dijelasin sama Devi. Kalau itu pembagiannya bagaimana dulu? Wah, pembagiannya itu kan jadi sisa duitnya itu kan dari SPN kan sisa 1 juta. Jadi dari 1 juta itu dia masih bisa ngumpulin dana darurat 100.000, terus biaya kuliahnya 100.000, terus kan jadi sisanya 800.000. Nah terus dari 800.000 itu dia bisa modal usaha dia itu dipakai 600.000 lah. Dia terus sisanya kan 200.000 paling untuk kehidupan dia nanti sehari-hari gitu. Nah dari 600.000 itu dia buat modal awal dia usaha. Nah nanti kan makin lama pasti kan namanya usaha pasti ada keuntungan lah. Nah dari keuntungan itu nanti ditambahin lagi dana daruratnya, biaya kuliah, bahkan mungkin dia bisa yang namanya pakai asuransi jiwa dari keuntungan modal usahanya gitu. Nah tadi juga udah dijelasin kan detailnya, misalnya keuntungan dia sehari 33.000 kali 30 aja sebulan dia udah punya 1 juta sendiri gitu kan dari keuntungan dia buka usaha kecil-kecilan di rumah gitu. Apalagi di sini posisinya ada 3 orang kan di rumah, daripada nggak ngapa-ngapain, mending kita pakai itu untuk usaha. Sekian dari kelompok kami. Jadi mungkin saya tambahin sedikit ya. Boleh. Jadi kan gitu ya, kita tidak hanya memikirkan pendapatan itu dari diri saja. Karena kalau diri meninggal habis sudah, kalau kita hanya berpikir pendapatan itu dari diri habis sudah ibunya. Tapi kita harus memikirkan kalau tanpa diri itu juga ibu dan adik-adik ini juga bisa hidup dengan cara tadi seperti itu. Fungsikan ibunya, adik-adiknya untuk juga bisa berdagang. Ya salah satunya kalau jus buah kita ke pasar, buah harga berapa sih kalau kita beli 4 macam buah aja, beli sekilo, modal 600.000 sudah sangat cukup. Nah dari situ lama-lama berkembang, bisa juga kita buka warung mie, warung kopi. Nah dari situ bisa berkembang, itu income bisa melebihi lagi. Juga expense-nya itu bisa saja tidak lagi dari diri keluarga, bisa juga dari hasil yang didapatkan dari keuntungan jualan ibu dan adik-adiknya. Jadi kan kita pakai juga tenaga ibu dan adik-adiknya, karena dalam kondisi seperti ini pasti dong ibunya juga memikirkan bagaimana jalan keluar bagi adik anak-anaknya semua.
Saya pikir begitu ya, supaya tanpa Dedi pun juga ibu dan adik-adiknya tetap bisa hidup. Kalau kita memikirkan hidupnya hanya ditanggung oleh Dedi, tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba di PHK bagaimana? Tiba-tiba dia meninggal bagaimana? Nggak bisa, harus memikirkan kehidupan masing-masing orang, harus mempertanggungjawabkannya kehidupannya. Oke, bagus banget teman-teman ya kalian untuk jawabannya. Aduh, bagus banget. Memang benar ya, pertama tadi yang coba kita lihat ya, dana darurat nih. Goalsnya kan tujuan dana darurat dan biaya kuliah. Nah, kalau mau dihitung tadi yang idealnya dana darurat itu 3 kali dari pengeluaran penghasilan. Nah, kalau kita hitung tanggungannya 3 sama dia 4. Jadi ada 4, terus kan kalau single kan 3 kalinya, itu tergantung 3 kali sampai 6 kali. Jadi kalau 4 tetap kayak 3, 12 terus dikali pengeluaran penghasilan. Pengeluaran ya. Misalnya kita hitungnya 4 juta, jadi 12 kali 4 juta, dia 48 juta tujuan dana darurat dia tuh. Nah, solusinya gimana? Bener tuh kayak teman-teman bilang. Pertama ya mungkin nambah income ya, nambah income. Income ini kan si Dede ini kan dia bekerja di suatu perusahaan. Terus kedua di bidang mengajar. Nah mungkin di dalam bidang mengajarnya juga bisa dia mendapatkan income lebih gitu dari apa yang dia kerjakan sekarang ataupun perusahaannya saat ini. Nah yang kedua itu yang tadi kelompok 2 bilang itu, yaitu dengan memfungsikan akan mungkin ibu atau 2 adiknya ini, karena 2 adiknya kan nggak kuliah, pasti udah bisa cari kerja dong. Nah seharusnya si Dede ini jujur nih sama keadaan dia nih, kalau dia kayak merasa susah banget gitu. Jadi bisa memfungsikan istilahnya ya, maaf ya dengan kata dengan ibu atau 2 adiknya dengan mendapatkan akan penghasilannya. Nah mungkin dengan dari itu tujuan dana darurat dia tuh bisa berkurang, jadi tanggungannya si Dede cuma ibunya aja, jadi 2 kan. Nah bisa berkurang seperti itu. Yang ketiga itu yang tadi kelompok 1 bilang itu asuransi. Benar banget, itu asuransi jiwa. Kalau misalnya suatu waktu si Dede ini sebagai tulang punggungnya telah tiada, akan sangat bahaya sekali buat keadaan keluarga ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Oke, dari tadi saya udah jelaskan. Sekarang kita akan masuk di dalam investasinya, teman-teman. Investasi. Oke, ini ada instrumen investasi. Teman-teman bisa melihat ada saham, deposito sampai ke tabungan. Nah, sebelum itu investasi juga bisa berupa di mana kita investasi sebuah usaha, seperti teman-teman ya. Itu semua investasi juga, teman-teman. Maupun investasi diri. Jadi itu seperti apa? Upgrade skill kita, teman-teman. Itu juga merupakan sebuah investasi. Nah, investasi ini banyak banget. Ini ada saham, deposito, reksadana, teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau informasikan hati-hati dalam memasuki akan investasi. Oke? Karena mungkin yang lagi banyak ini tuh kayak investasi yang kita dengar investasi bodong, teman-teman. Oke? Kayak kasus Indra Kents seperti itu. Ataupun yang saya baru tahu kemarin itu kayak Yusuf Mansur ya, teman-teman, pemuka agama, tapi dia melakukan investasi bodong seperti itu. Jadi dia dengan memakaikan jamaahnya gitu untuk berinvestasi, dia mempunyai teman di mana teman ini dia mempunyai PT batubara seperti itu. Nah, tetapi dananya itu dibawa kabur seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada saham, deposito. Saham, saya rasa kita juga harus melihat, teman-teman ya. Di sini investasi itu bisa jangka panjang atau jangka pendek, gitu. Dan kita harus berhati-hati dalam investasi, teman-teman, karena bisa ada istilahnya high risk, high return. Itu adalah dimana risiko tinggi dan juga high risk, high return ya. Apa yang kita risiko yang kita itu mendapatnya juga lebih tinggi. Itu berlaku di saham nih, teman-teman. Di sini saya mau poinkan 1 saham, mungkin deposito itu enggak begitu, 4 kripto, yang kedua itu kripto, terus yang ketiga itu valuta asing. Valuta asing itu seperti forex ya, teman-teman. Itu mungkin bisa kalian garis bawahi, hati-hati di sana. Karena saya tidak akan menjelaskan lebih panjang lebar ya, waktu kita juga tidak begitu banyak. Oke, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan, teman-teman. Nah, melalui saham ini bagaimana kita untuk bisa berinvestasi saham? Kita harus memiliki namanya, ini ada sekuritas. Itu ada penyambung kita untuk membeli saham. Saham itu adalah perusahaan itu sudah mulai TBK, terbuka. Jadi
Jadi dia tuh buka dimana kita bisa membeli istilahnya kayak surat gitu. Jadi kita memiliki dana kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, ini ada beberapa sekuritas teman-teman, kalian bisa mungkin mencari atau mempelajari, atau yang lagi tren sekarang itu ajaib teman-teman, investasi ajaib. Oke, saya tidak untuk ini ya. Promosikan. Iya, soalnya saya kaget banget itu. Kalian tahu Gozali? Nah, Gozali jadi brand ambassador ya teman-teman. Oke. Nah, ini tadi saya bilang nih ada resikonya teman-teman dalam melakukan investasi. Gitu. Investasi saham itu bagaimana sih untuk mendapatkan keuntungannya? Yaitu dengan cara capital gain ataupun dividen. Nah, capital gain itu ya bagaimana kita membeli di harga terendah dan kita menjualnya di harga tertinggi. Ya. Dan dividen itu ada pembagian di mana perusahaan itu menetapkan suatu tanggal mereka untuk seperti rapat teman-teman. Nah, mereka membagikan kayak hasil lah. Misalnya perusahaan ini kayak misalnya dia udah berkembang maju gitu. Nah, dia akan membagikan dividen ke teman-teman. Gitu seperti itu. Tapi diingatkan lagi, sangat berhati-hati karena resikonya itu sangat tinggi sekali juga teman-teman. Kalian dapat untuk mungkin sebelum terjun, kalian bisa membaca terlebih dahulu banyak banget di media mengenai tentang untuk investasi saham ini. Oke. Di sini teman-teman udah pada tahu kan semuanya untuk saham dan lain-lain sini. Saya kira udah tahu lah ya. Reksadana apa tuh? Yang mana mau ditanya? Reksadana. Oh, reksadana. Reksadana itu mirip-mirip seperti deposito. Yang saya tahu, deposito tahu kan ya, nabung di bank. Nah, dalam jangka waktu berapa baru kita untuk menariknya. Tapi ini kebalikannya. Dia kita bisa tarik tidak selama jangka waktu tersebut. Itu namanya reksadana. Dan returnnya itu di sini resikonya sangat rendah sekali. Jadi sangat baik banget untuk teman-teman untuk investasi di reksadana. Nah, seperti kayak tadi dana darurat itu bisa simpen di sini teman-teman di reksadana. Bisa dibagi-bagi lah. Pokoknya kan dana darurat itu butuh dana yang cair, liquid dengan cepat. Jadi bisa di tabungan ataupun reksadana ini. Gitu. Kalau deposito kan agak lama, ada jangka waktunya tuh 1 tahun baru bisa ambil. Gitu. Dan returnnya ini lebih gede daripada reksadana lebih gede returnnya daripada deposito. Seperti itu. Oke. Kalau kripto udah tahu ya teman-teman ya, apalagi santri itu tahu. Ya, tahu. Ya. Lagi turun. Iya. Obligasi ya tadi kayak surat utang pemerintah itu, emas ya, atau properti udah tahu. Valuta asing ini forex ya teman-teman ya. Hati-hati di sini teman-teman. Ini valuta asing ini tuh robot tuh. Robot itu juga harus hati-hati juga ya. Karena itu merupakan ya investasi bodong sih bisa dibilang ya. Bodong. Scan. Oke, saya mau diskusi teman-teman. Oke, lumayan banyak untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mulai belajar investasi saham? Kedua, mengapa masih banyak masyarakat tertipu investasi yang tidak jelas atau investasi bodong? Terus bagaimana untuk mengenalinya? Ketiga, apakah investasi saham itu judi? Oke. 4. Kapan sebaiknya seseorang mulai berinvestasi? 5. Mengapa banyak anak muda gagal dalam investasi? Oke? Yang pertama, bagaimana cara memulai belajar investasi saham? Yang paling gampang ya kita tahu yang namanya YouTube ya, kita pelajarin dulu sahamnya, ketahui dulu namanya, udah tahu namanya kita cari di web. Ini benar atau enggak? Gimana cara belajarnya? Mungkin ada yang bagus untuk diinvestasikan atau tidak gitu. Terus yang kedua, mengapa masih banyak masyarakat yang tertipu investasi tidak jelas, sumber dana dan pengelolaannya atau investasi bodong? Itu lebih ke yang ditawarkan dari investasi itu sih, kayak bagaimana cara dia mengiklankan ini loh aku punya ini dari ini, nggak usah sebut merek. Nah terus bagaimana cara dia menyampaikannya itu membuat kita yang buta akan hal yang namanya saham itu jadi tergiur untuk ikutan gitu. Jadi pengen gitu kayak dia bisa
apa itu yang kita mau ikutin, dicari dulu sedetail mungkin sampai kita merasa yakin itu benar ya baru kita terjun. Terus yang ketiga, apakah investasi saham itu judi? Kalau dari kelompok kita bilangnya bukan judi. Apa sih sebetulnya kita? Kalau bukan judi, saham bukan judi kan? Coba sana. Kenapa bukan? Jadi apa saham? Karena itu kita perusahaan, kita ada maksudnya udah terdaftar oleh OJK dan Bapepti gitu. Nah, iya. Jadinya seharusnya itu bukan judi karena memang perusahaan itu memang TBK jadi terbuka untuk memang kita menyediakan go public gitu, jadi kayak menyediakan sahamnya itu untuk dijual ke orang-orang kayak gitu. Kalau yang judi ya Yang judi ya Zeus tuh Zeus. Jadi di sini kan hitungannya modal uang yang kita kasih ke mereka itu bukan untuk mereka manfaatkan terus tiba-tiba returnnya gede kan, itu enggak. Tapi kita memberikan mereka untuk pakai uang itu untuk berusaha, untuk memutarkan uang usahanya. Iya. Jadi kita dapat bagian dari keuntungannya dia itu. Jadi supaya perusahaannya itu- bukan dari Back to the saham itu bukan judi ya, dari mereka berdua, dari Kabel sama Sandri. Lanjut ke nomor 4, kapan sebaiknya seseorang mulai berinvestasi? Kapan dimulainya ya di saat dia udah paham apa itu saham, apa itu yang mau dimulai. Jangan yang lu cuma kertas putih lu maju, itu ya kena juga, kena lubangnya. Lanjut ke nomor 5, mengapa banyak anak muda dalam investasi? Jadi jawab satu, nafsu, kurang pembekalan dalam ilmu saham itu. lu ya. Alasan alas. Udah juga. Bagaimana cara mulai belajar investasi saham? Yang pertama itu kita melihat tuh banyak media ya. Pertama ada YouTube bisa dipakai. Terus kedua kita bisa belajar dari orang yang sudah melakukan lebih dulu. Contohnya mungkin dia sudah berinvestasi lebih dulu, kita bisa tanya dia karena dia praktisi kan. Kalau di YouTube kan kita hanya melihat, tapi kita nggak belajar langsung dari praktisinya langsung. Misalnya kalau Niki udah berinvestasi, kok boleh dong kita belajar, bisa dari situ juga. Bisa juga dari pelajaran buku-bukunya juga ada tuh dijual ya, banyak banget dari investor-investor besar yang menerbitkan buku cara berinvestasi. Di platform mana yang tepat? Biasanya sih kalau mau aman ya di Blue Chip gitu ya. Nah yang kedua, mengapa masih masyarakat banyak seperti itu? Yang pertama karena kurang edukasi yang clear kepada masyarakat, maksudnya edukasi yang jelas loh. Tujuan investasi itu untuk apa? Kebanyakan orang mikir, gue mau naruh uang 1 juta berharap balik 2 juta, yang mau instan ibaratnya gitu loh. Padahal sebenarnya investasi apapun itu semuanya mengandung resiko. Nggak ada investasi yang nggak mengandung resiko, gitu ya. Walaupun dia mau high return high risk juga itu ya, walaupun dia pelan-pelan dapatnya, tapi juga tetap ada resiko. Karena kenapa? Kita nggak tahu. Ibaratnya gini deh, ya kita ditulis dunia ini semuanya nggak akan bertahan selama-lamanya gitu ya, bisa bertahan. Contoh kayak BCA sekarang top ya, kita investasi BCA, tapi BCA itu satu-satu bisa jadi bangkrut, bisa hilang tuh BCA di dunia dari BCA gitu. Makanya ada namanya resiko gitu ya. Tapi mungkin kan karena BCA perusahaan kuat jadi lebih aman gitu ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana untuk mengenalinya tuh investasi bodong gitu ya. Sebenarnya ya satu, kalau pengetahuan kita udah jelas nih. Sebenarnya investasi itu kalau kita ngomongin saham ya, kita sebelum beli saham itu pasti kita cek yang namanya laporan keuangan punya perusahaan. Kan tadi udah dijelasin tuh singkat, perusahaan TBK itu terbuka ya. Nah setiap orang perusahaan yang mendagangkan sahamnya itu laporan keuangannya transparan, nggak boleh rahasia. Jadi laporan keuangan itu dilempar dan diakses, bisa semua orang itu bisa akses. Mau Koniki, mau siapapun tuh bisa akses laporan keuangan milik perusahaan tersebut. Nah jadi kalau kita lihat nih laporan keuangannya misalnya profitnya malah defisit, utangnya banyak, kita beli sahamnya, ya gitu itu bodoh namanya. Kita kurang pengetahuan, kita salah. Ya, walaupun itu bukan bodong gitu loh. Nah yang investasi bodong lagi, yang paling gampang sih dia menawarkan persenan bunga yang besar, persenan kembali yang besar dalam waktu yang cepat. Itu udah pasti ciri-ciri bodong lah gitu loh. Dan kita itu nggak menemukan perusahaan ini tuh kita lihatnya kayak dia baru jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus kita beli juga gitu. Namanya perusahaan baru kan.
perusahaan itu dinyatakan stabil itu setelah melewati 5 tahun pertamanya. Kalau dia masih 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun belum berjalan, ya begitulah gitu. Hati-hati itu, kita harus lihat hati-hati gitu. Dan namanya investasi juga ada unsur gamblingnya lah ya. Kita juga nggak tahu bisa untung apa enggak kan kalau gitu. Nah, apakah investasi saham itu judi? Menurut kelompok kami itu tidak judi. Karena alasannya kenapa? Alasannya karena ini adalah sebenarnya ada sesuatu yang diperdagangkan, ada yang diperjualbelikan. Contoh nih, kita beli saham, kita dapat lembaran lot gitu ya. Itu kita membeli barang nih, kita membeli persenan saham dari perusahaan tersebut gitu loh. Kita bukan, nah dan kita juga bisa menjual itu lagi nanti setelah harganya naik. Contoh kayak kita beli, ngomongin forex dolar. Kita sekarang beli dolar di 10.000, besok dolar naik 12.000 kita jual. Itu bukan unsur judi, karena kita memperdagangkan, kita mengambil keuntungan dari hasil jual beli, gitu. Yang keempat, kapan sebaiknya seseorang mulai berinvestasi? Sebenarnya ini tadi udah dijelasin sama Pak Andres ya, kapan harus berinvestasi. Yang pertama yang satu sih, manajemen keuangan itu udah bener, maksudnya udah gak ada utang-utang yang over, utang-utang yang di luar, inilah di luar pendapatan kita gitu, itu udah beres. Kedua itu yang tadi yang udah punya dana darurat. Ketiga itu yang punya asuransi. Keempat baru berinvestasi setelah ilmu pengetahuan kita terhadap investasi itu clear dan kita sudah tahu tepat gitu. Dan kita harus punya namanya tujuan investasi. Investasi tanpa tujuan itu akan menyebabkan yang kelima, anak muda gagal berinvestasi karena nggak ada tujuannya. Karena yang mikir investasi itu bukan untuk memperbesar income aktif ya, tapi itu adalah investasi itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan passive income supaya bisa untuk hal lainnya, dana pensiun dan sebagainya gitu. Jadi kalau kapan sebaiknya seseorang boleh berinvestasi seperti itu sih menurut kami gitu ya. Nah yang kelima, mengapa banyak anak muda gagal dalam berinvestasi? Yang satu sih, pertama dia nggak punya tujuan investasi yang jelas, nggak punya tujuan investasi yang clear. Dia investasi cuma berharap duit nambah, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa gitu. Setelah duitnya itu bertambah itu untuk apa gitu, dia nggak paham. Ya jadi seolah-olah investasi duit nambah dia pakai ya, ujung-ujung tabungannya nggak ada, kalah sama inflasi. Karena jelas nih inflasi itu berbahaya banget sebenarnya. Itu yang sebenarnya hal yang harus kita takutin. Karena dulu bakso harganya 250 perak ya, ada lagunya, sekarang udah 25.000 seporsi gitu loh. Dan orang kalau cuma nabung uangnya di bank sekarang, nabung 10 juta, 20 tahun lagi jadi 200 juta gitu ya. Harga 200 juta sekarang sama 20 tahun ke depan tadi, nanti itu beda jauh karena inflasi. Harga 50.000 19 kilo beras, 50.000 sekarang mungkin cuma 1 kilo atau 2 kilo beras gitu loh. Itu terjadi banget, kalau cuma nabung doang itu nggak akan bisa gitu loh. Walaupun nominal uangnya sama gitu ya, tapi nilai uangnya itu berbeda jadinya, mengikuti arahnya zaman gitu loh. Nah jadi anak-anak muda itu gagal berinvestasi satu, dia nggak punya tujuan yang clear dan dia itu pengetahuannya masih belum tahu, hanya mikir ikut-ikutan. Kebanyakan anak muda tuh, oh yang lagi nge-hype di sini investasi ini lagi naik tuh uang ini, ikut. Lagi nge-hype di sini ikut-ikutan sih, tapi nggak punya pengetahuan dasar yang jelas, nggak punya tujuan kepentingan yang jelas terhadap investasinya dia, kayak gitu. Makanya banyak yang gagal dan banyak yang mau instan. Nah itu tuh namanya manusia, nafsunya gede ya, pengen instan, pengen cepat gitu ya. Ya itulah yang menyebabkan kegagalan. Hal-hal kecil sih sebenarnya, tapi itu yang paling sering terjadi dan umum terjadi sih. Saya tambahin nomor satu itu sebenarnya kalau belajar sama YouTube kurang tepat sih, karena di YouTube itu banyak bohongnya. Jadi yang benar itu belajar sama orang yang benar-benar Di bidangnya lah. ya di bidangnya. Oke, bagaimana kita sebagai anak muda ini teman-teman untuk menyikapi investasi? Kan dari yang nomor ini, mengapa banyak anak muda gagal investasi? Bagi kita sebagai anak Kristen, sini saya akan mau mencoba menjelaskan gimana mungkin investasi itu harus untuk tujuan menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Itu ada di 1 Korintus pasal 10:31, saya bacakan aja ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi investasi itu harus tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Tujuan kita mungkin bukan untuk kepentingan kita pribadi kan, wah ini kita untungnya gede nih, gitu. Tapi ingatlah untuk tujuan menyenangkan hati Tuhan. Terus kedua, berlaku benar selama menjalani investasi. Nah ini hati-hati teman-teman, kayak investasi bodong itu. Di Amsal pasal 16 ayat 8 berkata, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan gitu. Oke, yang ketiga itu bijak memilih investasi yang tepat, teman-teman.
kayak misalnya bijak memilih investasi yang tepat. Yang tadi saya bilang tuh hati-hati teman-teman ya dalam investasi. Ini yang tadi saya bilang kayak ada saham, kripto itu, valuta asing. Nah, bijaklah dalam memilih. Yang keempat itu Tuhan berkenan atas hasil investasi yang benar. Jadi jangan kayak kita melakukan investasi bodong lah, maka malah kita pelakunya gitu. Jangan sampai seperti itu. Makanya Tuhan berkenan atas hasil investasi yang benar. Dan kelima adalah jadikanlah investasi sebagai hadiah yang dengan Tuhan. Ini berada di Matius 25 teman-teman ya, ayat 21. Ini tentang perumpamaan talenta. Di sini saya mau menjelaskan sebentar untuk perumpamaan ini, karena perumpamaan ini saya pikir juga baik ya teman-teman. Di mana perumpamaan tentang talenta ini di Matius 25 ayat 14 sampai 21, secara singkat aja, kalian pasti sudah tahu di mana ada tuan yang tuannya ini mau pergi istilahnya kita pergi ke luar negeri lah. Tetapi dia menitipkan akan di mana beberapa talenta kepada hamba-hambanya. Nah, ada 5 talenta, 2 sama 1 ya, benar ya. Nah, talenta. Yang hamba pertama dapat 5, dia mengembangkannya menjadi 5 jadi 10 ya. Yang kedua juga mengembangkannya jadi 4 talenta ya. Yang ketiga malah dia menguburkannya dia tidak mengembangkannya gitu. Nah, di sini mungkin kalau di dalam kehidupan kita Tuhan telah memberikan kita talenta tersebut ya istilahnya ya. Misalnya talenta tersebut. Tetapi bagaimana kita untuk mengelolanya teman-teman? Dalam 1 talenta di dalam perjanjian waktu itu mungkin 1 talenta sekarang itu bisa kisaran yang saya cari ya bisa 500 juta atau mungkin lebih. Nah, teman-teman, bayangkan kalau kalian mendapatkan 5 talenta, 500 juta kali 5 itu berapa ya? 22,5 ya? Nah, bagaimana tuh teman-teman? Apakah teman-teman memilih seperti hamba yang ketiga tuh yang mendapatkan 1 talenta? Dia tidak mengelolanya, dia cuma mendiamkan saja itu? Atau kalian seperti hamba pertama ataupun hamba kedua yang bagaimana mengelolanya? Dan saat tuannya kembali, itu ada ceritanya kan, tuannya kembali lagi tuh menanyakan bagaimana. Nah, mungkin di sini Tuhan juga nanti akan datang kedua kalinya nih teman-teman dalam kehidupan kita. Dia mau melihat apa yang telah kita lakukan. Tuhan pasti memberikan kita sebuah kemampuan talenta tersebut ya teman-teman. Mungkin banyak beragam, tergantung gimana Tuhan telah tahu nih kesanggupan kita seperti apa, seperti itu. Oke. Saya rasa tentang investasi untuk diskusi kali ini sampai di sini teman-teman. Semoga teman-teman lebih istilahnya melek lagi ya, juga tetap untuk belajar lagi di dalam investasi dan bagaimana kita berinvestasi yang benar di dalam Tuhan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan ataupun dari rekan ya. Oke, teman-teman, thank you banget, diskusi telah selesai. Kita boleh untuk berdoa ya.